Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akte jaminan fidusia. Seperti kita ketahui, di dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999, sebagaimana juga disertasi saya tentang jaminan fidusia, ada beberapa kelemahan yang belum terakomodasi selama ini. Di antaranya tadi mengenai jangka waktu pendaftaran di Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pada saat itu belum ada jangka waktu pendaftaran, sehingga di sini memang tidak ada kepastian hukum karena hak preferen itu di dalam jaminan fidusia itu timbul pada saat jaminan itu didaftarkan. Nah, bisa jadi orang tanda tangan di depan notaris hari ini, namun notaris kemudian tidak mendaftarkan dengan cepat, sedangkan karena debitur itu itikadnya tidak baik, kemudian dia menjaminkan jaminan objek yang sama di notaris lain yang kebetulan notaris lain itu mendaftarkan, sehingga di sini hak preferen bukan pada saat ditandatangani akte pertama kali di notaris A, tetapi hak preferen itu timbul pada saat didaftarkan. Nah, kebetulan yang mendaftarkan cepat adalah notaris B. Itu terjadi di bank lain. Nah, inilah riskan terhadap konflik. Namun dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 ini, di sini diatur di dalam pasal pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 4, permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akte jaminan fidusia. Jadi di sini dengan peraturan pemerintah ini diatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia, yang di Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tidak diatur, namun dalam peraturan pemerintah ini diatur, sehingga ini lebih memberikan kepastian hukum dan kreditur di sini terlindungi juga. Namun peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 ini dikeluarkannya tidak ada aturan peralihannya. Contoh, notaris A melayani debitur B untuk membuat akte jaminan fidusia di bank X Kemudian dengan objek jaminan yang sama pula, debitur tersebut karena tidak mempunyai etikat tidak baik, dia pinjam fasilitas kredit lagi di bank lain Kemudian dengan notaris yang berbeda. Kebetulan notaris yang pertama tidak segera melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia secara online Namun notaris yang selanjutnya melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia tersebut, sehingga di sini yang mempunyai hak preferen adalah bank yang melakukan akad kredit dengan notaris selanjutnya tersebut. Nah, di sini dengan adanya Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 kemarin sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah ini sangat menimbulkan kerawanan dan perlindungan kreditur pun lemah. Dengan adanya peraturan pemerintah ini di pasal 4, diharapkan hak preferen dari kreditur lebih terlindungi. Namun dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini tidak ada jangka waktu peralihannya. Karena apa? Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, ada beberapa notaris yang melakukan pembuatan akte jaminan fidusia, belum sempat melakukan pendaftaran segera, kemudian pada saat akses untuk pendaftaran secara online itu ditolak untuk akses tersebut. Karena apa? Akte jaminan fidusia sudah melewati 30 hari. Memang sebetulnya peraturan atau undang-undang itu lebih efektif apabila dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat terlebih dahulu, sehingga ada penyesuaian dan kemudian ada masukan-masukan, sehingga efektivitas terhadap peraturan tersebut lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan teori Gustav Radbruch dengan
teori keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, ya, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tidak kurang memenuhi unsur tersebut, cara keadilan, ya, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun dengan adanya peraturan pemerintah ini diharapkan unsur kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang stakeholder yang terkait dengan akte jaminan fidusia ini. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 ini, saya menghimbau kepada dunia perbankan, ya, atau pihak-pihak bank untuk lebih berkooperatif, ya, dan berkoordinasi dengan notaris. Karena dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 ini ada hal-hal terhadap pembuatan akte jaminan fidusia untuk dilakukan suatu perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dalam kaitannya dengan jenis fasilitas kredit yang tentunya dengan diperlakukannya masa 30 hari pendaftaran ini sejak akte jaminan fidusia dibuat, tentunya tidak dapat terakomodasi. Contohnya jenis kredit modal kerja revolving, ya, di mana ada jaminan utamanya berupa stok, piutang, ya. Di sini memang pada saat tanda tangan pertama kali perjanjian kredit, terkadang debitur itu hanya mempunyai stok yang belum sesuai yang diinginkan oleh pihak bank. Contohnya, pihak bank menghendaki bahwa jaminan stok katakanlah sebesar 100% dari plafon kredit. Sedangkan pada saat tanda tangan pertama kali jenis kredit modal kerja revolving, ya, stok itu belum terpenuhi sebesar plafon tersebut. Misalnya plafon 1 miliar. Pada saat tanda tangan, debitur baru mempunyai stok katakanlah 100 juta. Nah, kalau dipaksakan untuk menyerahkan stok sebesar 1 miliar, debitur selalu bilang begini, saya belum cair apa yang akan diserahkan stoknya. Karena di dalam objek jaminan fidusia kita mengenal adanya, di dalam akte jaminan fidusia kita mengenal adanya satu nilai objek jaminan fidusia dan kemudian nilai penjaminan. Nilai objek jaminan fidusia itu adalah nilai real yang dipunyai oleh debitur pada saat dia menyerahkan kepada bank. Nah, untuk jenis kredit modal kerja revolving ini, terkadang debitur akan menyerahkan setelah pencairan. Setelah pencairan per triwulan, debitur akan menyerahkan daftar stok untuk dilakukan pendaftaran kepada notaris. Sehingga notaris kemarin sebelum dikeluarkannya PP ini memasukkan ketentuan di dalam aktenya, ya, nilai objek jaminan pada saat ini sebesar 100 juta yang nantinya akan mencapai 1 miliar. Nilai penjaminan sebesar 1 miliar. Nah, dengan mencantumkan kata-kata, ya, seperti itu, maka dapat dilakukan pendaftaran fidusia terhadap stok itu berulang-ulang sampai nilai yang dikehendaki oleh pihak bank, yaitu nilai penjaminan. Karena apa? Nilai eksekusi bank itu adalah bukan nilai penjaminan. Apabila nilai objek jaminan fidusia lebih kecil dari nilai penjaminan, nilai eksekusi bank itu yang baru didaftar. Jadi tidak patokan nilai penjaminan, sehingga di sini dibutuhkan pendaftaran yang berulang-ulang sehingga nilai objek jaminan fidusia sebesar 1 miliar dan nilai penjaminan sebesar 1 miliar. Nah, selama ini tidak memakai akte perubahan fidusia karena mengingat untuk mendatangkan debitur per triwulan itu memang dirasakan terlalu kesulitan pihak kreditur. Namun dengan dikeluarkannya pasal 4 di dalam PP ini, tentunya bank harus menyesuaikan di mana per triwulan terhadap objek jaminan fidusia yang terus berubah dikarenakan adanya pencairan, maka dibuatlah akte perubahan jaminan fidusia. Nah, tentunya di sini pihak bank juga bisa mendatangkan debitur untuk setiap kali perubahan. Namun juga ada solusi di mana di dalam salah satu pasal akte jaminan fidusia itu pihak debitur memberikan kuasa kepada pihak bank untuk melakukan pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia. Ada juga mengenai jenis kredit modal kerja terhadap pembiayaan kepada finance contohnya, ya, di mana finance mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada pihak bank untuk pembiayaan kepada end user.
Di sini pun pencairannya per batch, ya, bertahap, sesuai yang diajukan end user yang akan melakukan pinjaman fasilitas kepada finance. Ya. Di sini pun pengikatan jaminan fidusianya pun akan dilakukan pendaftaran berulang-ulang sampai nilai objek jaminan fidusia sesuai dengan nilai penjaminan. Nah, kalau ini diterapkan sesuai pasal 4, tentunya akte jaminan fidusia yang dibuat pertama kali sudah lewat waktu 30 hari. Karena bisa saja dalam 1 tahun ini belum terpenuhi sampai nilai penjaminan karena memang tidak dipakai fasilitas itu. Kemudian dilakukan perpanjangan fasilitas kredit karena ini sifatnya revolving kan, setahun diperpanjang. Nah, pada saat itu terjadi pencairan per batch sampai nilai penjaminan full, ya. Terkadang pun tidak full karena tidak digunakan fasilitas itu. Nah, selama ini ya seperti tadi saya sampaikan, di dalam akte jaminan fidusia itu dimasukkan kata-kata nilai objek jaminan fidusia pada saat ini sebesar berapa, yang nantinya akan mencapai sebesar berapa. Kemudian nilai penjaminan adalah sebesar yang diminta oleh pihak bank, biasanya 100% dari plafon. Nah, dengan adanya pasal ini pun tentunya bank harus melakukan penyesuaian, ya. Karena ini akan dilakukan perubahan secara terus-menerus dengan akte jaminan fidusia. Ini ada waktunya 30 hari. Mohon kepada pihak bank untuk lebih berkoordinasi juga dengan notaris. Formula apa yang akan digunakan? Apakah akan mendatangkan debitur setiap kali ada pencairan, setiap kali pencairan per batch, atau akan menggunakan kuasa di dalam akte jaminan fidusia tersebut? Jadi di dalam akte jaminan fidusia tersebut bank bertindak mewakili pihak pemberi fidusia, dan B, bank bertindak selaku penerima fidusia. Di sini debitur harus tahu. Kemudian ada lagi jenis kredit modal kerja transaksional. Karena proyek, ya, ini berkaitan dengan SPK proyek. Nah, itu kan tidak boleh, ada larangan surat edaran dari berkaitan dengan jangka waktu 30 hari pendaftaran sejak akte jaminan fidusia ini didaftarkan. Ini lebih dapat memberikan pemahaman kepada pihak kreditur khususnya, ya, bahwa jangan sampai ada pemahaman pada saat akte jaminan fidusia dibuat pertama kali, oh sudah kok nilai penjaminannya sudah 1 miliar, padahal nilai objek jaminan fidusianya belum 1 miliar sebesar 100% dari plafon kredit. Nah, kebanyakan, ya, karena sudah menyebutkan di aktenya nilai penjaminan 1 miliar, ya, dengan nilai objek jaminan fidusia 500 juta katakannya, sudah selesai pendaftarannya. Itu hati-hati, karena nilai eksekusi bank bukan dicantumkannya nilai penjaminan 1 miliar. Kalau ternyata nilai objek jaminan fidusianya belum mencapai 1 miliar, maka nilai eksekusi banknya baru 500 juta yang diserahkan itu. Jadi ini harus dibuat akte perubahan jaminan fidusia kembali. Tidak bisa lagi hanya menyerahkan daftar stok atau daftar piutang yang belum terpenuhi sebesar 1 miliar. Yang selama ini kalau ada pencairan kan sifatnya kumulatif. Misalnya pencairan pertama di ikat pertama katakanlah 100 juta, ya, nilai penjaminannya 1 miliar. Kemudian cair lagi 150 juta. Itu nilai objek jaminan fidusia yang diserahkan adalah kumulatif 100 per 150, yaitu 250 juta. Kemudian nilai penjaminannya 1 miliar, ya. Jadi notaris dan bank tidak bisa tidur nyenyak setelah selesai akad pertama, nilai objek jaminan 500 juta, nilai penjaminan 1 miliar, selesai pendaftarannya. Ini harus dituntaskan sampai sebesar nilai penjaminan kalau sampai memang betul-betul ada pemakaian sampai 1 miliar, ya. Kecuali memang belum pernah dicairkan karena belum ada pemakaian sampai 1 miliar. Ya, inilah kendala-kendala nanti agar disesuaikan juga dan diberi pengertian debitur untuk hal-hal seperti ini. Ada lagi mengenai jenis kredit modal kerja transaksional, ya. Misalnya pembiayaan proyek, memang piutang proyek itu tidak bisa dijaminkan dengan akte jaminan fidusia berdasarkan surat edaran dari Dirjen Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu yang lalu, sehingga nanti pengikatannya misalkan pembiayaan proyek pembangunan gedung 5 miliar, ya.
nilai objek jaminan fidusia yang diserahkan karena belum terjadi prestasi, belum bisa diikat fidusia. Kemudian setelah terjadi prestasi, itulah munculnya piutang di situ. Nah, yang sudah berprestasi 30% itulah yang akan diikat pihak bank, ya. Sehingga nilai objek jaminan katakanlah 3 miliar, nilai penjaminan 5 miliar. Nah, cair lagi karena sudah berprestasi lagi, terus kumulatif yang akan dilakukan pendaftaran berulang-ulang selama ini. Itu jenis kredit modal kerja transaksional. Jadi pengikatannya per transaksi, per prestasi, ya. Kalau dia belum berprestasi tidak bisa diikat. Makanya nilai objek jaminan fidusianya bertahap. Prestasi 30%, 50% sampai 100%. Namun nilai penjaminan yang diinginkan adalah 100%, ya, dari plafon kredit tersebut. Nah, ini pun dengan pendaftaran yang dibatasi 30 hari ini, ya, mohon kepada pihak kreditur dan pihak debitur juga kepada pihak notaris harus sepakat formula apakah yang akan dipakai agar 30 hari ini, ya, tetap terjaga, sehingga kreditur pun terlindungi adanya kepastian hukum hak preferennya, debitur juga terlindungi karena memang betul-betul secara terbuka, transparan, harus tahu juga ini permasalahan-permasalahan dalam praktek mengenai objek yang diserahkan kepada pihak kreditur. Juga kepada notaris harus memberikan pemahaman kepada pihak kreditur dan debitur bahwa ini akan terus-menerus membutuhkan koordinasi, ya, supaya memenuhi unsur di dalam 30 hari sejak akte jaminan fidusia dibuat. Saya rasa ya ini mungkin memerlukan, karena sini sudah diberlakukan peraturan pemerintah itu, maka kalaupun ada yang kemarin belum sempat bisa akses karena langsung sistemnya langsung tidak bisa lagi akses kalau memang terlambat 30 hari, tentunya membutuhkan pihak bank supaya lebih mengerti masalah ini dan berkooperatif kepada kita semua notaris, ya. Sehingga untuk selanjutnya pada saat tanda tangan lebih cepat memberikan kami daftar objek jaminan fidusia, dasar-dasar perjanjian kreditnya. Karena apa? Kita juga harus hati-hati juga terhadap jaminan yang terkait dan tanggung renteng serta joint collateral atau cross collateral. Jadi bisa saja debitur satu menikmati fasilitas kredit atau fasilitas lainnya dari bank sampai 5 fasilitasnya. Ya, dimana jaminannya itu ya jaminan fidusia yang terkait satu sama lain, ya, perhitungannya kumulatif semua sehingga terkait. Di sini apabila satu fasilitas lunas, belum tentu semua fasilitas itu lunas juga, kan? Satu fasilitas lunas itu jaminan belum bisa keluar, ya, jaminan fidusia ini. Nah, yang harus dimengerti juga adalah sistem revolving yang 1 tahun diperpanjang, 1 tahun diperpanjang ini. Diharapkan supaya untuk jangka waktu kredit revolving dapat lebih dipikirkan oleh pihak pemerintah, ya. Karena apa? Objek jaminan fidusia ini tidak hanya berupa kendaraan. Oke, kemarin dengan Permenkyu 130 PMK, ya, tahun 2012 memang bagus itu untuk pendaftaran kendaraan 1 bulan, tapi pada waktu itu untuk finance, ya. Karena apa? Ini jenis kreditnya kendaraan tuh berbeda dengan jenis kredit stok piutang, mesin, ya, alat berat, ya, atau kendaraan-kendaraan di luar finance itu ada yang terkait dengan beberapa fasilitas kredit yang sangat complicated, ya, sehingga mungkin kedepannya kalau tidak melakukan penyesuaian seperti ini akan kesulitan melakukan pendaftaran secara online, ya. Saya kira itu ya memang semua ada kelebihan dan kekurangan, namun semua itu menuju kepada kepastian hukum, ya. Ini seperti disertasi saya, karena apa? Disertasi saya diantaranya apa? Oh, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tidak ada jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia, sehingga hak preferennya muncul tuh kapan? Susah, ya, rawan konflik, karena belum tentu yang mendaftarkan pertama kali itu mempunyai hak preferen kalau tidak didaftarkan segera. Nah, dengan adanya PP ini
sangat memberikan kebutuhan masyarakat yang selama ini belum terjawab, khususnya untuk perlindungan terhadap kreditur juga yang memberikan pencairan kredit agar cepat didaftar jaminan fidusia.